Halo Wirasop, saya Tobi dan selamat datang di sesi Q&A Wiratek. Oke, di sesi Q&A kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Wirasop semua maupun konsumen dari Wiratek mengenai mesin soft ice cream dari Wiratek ini. Apa kelebihan mesin es krim Wiratek dibanding merek lain di pasaran? Mengapa harga mesin Wiratek lebih murah? Oke, untuk kelebihan atau keunggulan mesin Wiratek dibandingkan mesin es krim dari brand lain itu ada beberapa keunggulan yang Wiratek punya. Yang pertama mungkin yang lebih sering dikomparasi oleh konsumen itu adalah tentang seberapa berisik sih mesin itu saat bekerja atau saat beroperasi. Nah, kalau untuk mesin dari soft ice cream Wiratek ini sendiri, tingkat kebisingan yang dihasilkan atau ditimbulkan pada proses pengerjaan mesin tersebut itu sangat minim sekali. Secara disability-nya itu sangat-sangat tidak noise, tidak mengganggu komunikasi ataupun aktivitas lain, baik itu yang dari konsumen, pengunjung, ataupun karyawan di outlet itu sendiri. Bagaimana cara menentukan hasil kualitas es krim? Untuk kualitas atau hasil dari tingkat kekerasan es krim itu, kalau kita bisa bilang persentase terbesar itu didukung dari bahan atau bubuk soft ice cream itu sendiri. Jadi untuk beberapa premix brand yang dijual di luaran sana, itu ada beberapa brand dan kita sudah tes juga, udah trial juga. Tingkat kekerasan atau tingkat softnya itu berbeda-beda untuk setiap brand. Jadi poin utama atau pengaruh terbesar dari hasil kualitas dari es krim itu sendiri sebenarnya kembali ke bahan atau si bubuk es krim itu tersebut. Apakah bahan yogurt bisa diolah dengan mesin es krim? Untuk bahan yogurt itu bisa diolah dengan mesin es krim. Cuman kalau untuk yogurt itu tergantung dari biasanya si konsumen itu kan kayak bikin racikan sendiri gitu. Untuk beberapa kali kita coba sih itu bisa, dan dalam artian yogurt ini dibuat atau dibikin untuk soft ice cream itu bisa. Tapi kalau misalkan memang punya permintaan khusus seperti mau dibikin kayak bentuk yogurt gel gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau bahan yogurt dijadikan soft ice cream itu bisa. Bagaimana cara mempertahankan tekstur es krim agar tidak mudah meleleh? Apa ada pengaturan tertentu? Untuk pengaturan es krim ini dari mesinnya itu ada pengaturan untuk angka atau tingkat kekerasan yang bisa kita set. Jadi kalau misalkan sebenarnya juga pengaruh cukup besar dari si bahan es krim ini sendiri. Namun yang pada umumnya kalau untuk model atau bisa dibilang es krim itu bagus atau tidak, ketika dituas di dalam kon itu dia akan berdiri cukup kokoh. Berdiri itu modelnya bagus. Kalau biasanya kita sebut itu model kayak struktur Monas gitu. Terus kemudian kalau misalkan konnya itu dibalik, es krimnya tidak akan jatuh atau tidak akan tumpah. Nah itu ciri atau model dari es krim yang bisa dibilang bagus. Mengapa proses pembuatan es krim memakan waktu lama? Apakah ada faktor tertentu? Oke, kalau untuk es krim yang jadinya itu atau ready to serve-nya itu lama, pada umumnya itu proses itu memakan waktu sekitar 15-20 menit dari kita proses mesin, kemudian sampai siap untuk penyajian itu kurang lebih 15-20 menit. Tapi kalau misalkan ada beberapa case yang cukup lama, bahkan ada juga adonan yang nggak jadi-jadi. Nah, beberapa faktor itu pengaruh, seperti salah satu contohnya dari adonan itu sendiri, kualitasnya itu bagus atau tidak. Terus kemudian kalau adonannya kok nggak jadi-jadi es krim ya, itu biasanya karena adonannya terlalu kental gitu. Jadi adonan yang cukup kental itu juga akan membuat proses es krimnya itu cukup lama atau malah
bahkan nggak bikin es krimnya itu jadi. Namun kalau misalkan ada air atau bahan es krim itu cukup encer, itu juga akan mempengaruhi dari rasa si es krim. Itu biasanya dia akan agak sedikit icy atau kita sebutnya itu kayak rasa bunga es gitu sih. Gitu. Jadi kalau untuk tekstur, untuk durasi itu sebenarnya pengaruh cukup besar dari liquid es krim tersebut atau bahan es krim tersebut. Seperti itu. Bagaimana cara menyimpan sisa bahan es krim di dalam mesin? Jika dalam proses pembuatan atau penjualan es krim terus kemudian kita udah mau closing tapi masih ada stok atau sisa es krim di mesin, itu sebenarnya kita sangat menganjurkan kalau seandainya produk tersebut dikuras saja. Namun jika memang produk tersebut misalkan kita tutup malam jam 9 tapi kita baru input produk tersebut sekitar jam 7-an, itu kita masih bisa simpan sisa es krim yang ada di mesin itu. Kenapa dan bagaimana cara penyimpanannya, itu kita kuras semua terus kemudian kita taruh di dalam freezer. Keesokan harinya ketika mau kita berjualan lagi, baru kita cairkan dulu, kemudian baru kita simpan kembalikan di dalam mesinnya. Tapi jika memang produk tersebut misalkan kita sudah input si liquidnya itu dari siang dan malam kita ternyata udah mau closing. Nah, bahan yang tersebut yang sudah dari siang itu betternya kita tidak pergunakan lagi untuk esok harinya karena dikhawatirkan itu sudah merubah rasa dari si liquid itu tersendiri sih gitu. Apakah ada pengaruh terhadap mesin jika bahan di dalamnya tersisa sedikit? Jika bahan di dalamnya tersisa sedikit, itu pengaruhnya ada. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan di sini tadi seperti yang saya katakan, kita ada tangki untuk penampungan awal, terus kemudian ada tangki untuk pendingin di dalamnya. Nah, jika memang sisa es krim itu hanya tersisa di bagian tangki pendinginnya ini, biasanya itu ditandai dengan bunyi dari si spiral yang ada di dalam ini, gitu. Jadi biasanya bunyinya agak sedikit kasar, itu artinya bahan itu sudah berkurang, sisa sedikit atau memang sudah habis di dalam tangkinya, seperti itu. Jadi disarankan biasanya kalau misalkan memang masih ingin melakukan penjualan, itu disarankan untuk ditambahkan lagi. Tapi kalau misalkan memang udah mau closing, ya sebaiknya memang menunggu es krim yang sudah ada itu habis. Jadi nggak terbuang sia-sia gitu. Apakah ada indikator seberapa banyak penjualan per harinya? Apakah bisa dilihat sendiri dalam sehari? Kalau yang dimaksud indikator adalah counter atau hitungan setiap kali kita menuas, itu ada. Jadi di panel ini, itu ada hitungan berapa kali sudah dituas, itu ada counternya di situ. Dan kalau misalkan di reset, bisa di reset harian. Jadi misalkan si owner atau si konsumen itu memiliki karyawan, terus kemudian pengen mengetahui penjualan hariannya, itu bisa dari counternya yang ada di sini. Terus kemudian kalau mau di reset setiap hari, itu juga bisa. Jadi ada kuncian untuk ngereset dari mesin ini sendiri. Apakah daya 1800 watt akan stabil atau bisa turun? Apa perlu tambahan stabilizer? Untuk power up itu mesinnya memang konsumsinya itu 1800 watt. Namun untuk beroperasinya kita pernah tes beberapa kali, dominan turun di angka 1500 watt. Itu pada saat mesin bekerja atau mesin beroperasi. Namun pada saat nanti mesin sudah posisi standby atau es krim yang kita buat itu sudah jadi, sudah siap saji, itu dia memakan daya hanya untuk panelnya aja itu kurang dari 100 watt sih gitu. Jadi bisa dibilang signifikan lah untuk pemakaian listriknya setelah itu. Kalau untuk penggunaan stabilizer itu lebih ke voltase. Jadi di panel ini tuh ada indikator voltasenya nanti. Voltase yang bagus kalau untuk listrik itu adalah 220 volt. Nah, tambahan stabilizer itu
kita sarankan kalau seandainya angka yang ditunjukkan di panel ini kurang dari 200. Misalkan 180, 190 atau parahnya itu bisa disangka 170 volt. Itu disarankan menggunakan stabilizer. Terus kemudian pertanyaannya juga ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau penjualannya mobile untuk penggunaan listriknya dan segala macam. Oke. Pertama, kalau misalkan penjualan di outlet atau di rumahan, itu make sure atau pastikan listriknya mencukupi 1800 watt. Tapi kalau misalkan memang, listrik rumahan saya hanya 1300, berarti itu tidak bisa. Dan konsumen diwajibkan untuk menambah daya minimal di 2200 watt untuk mesin ini sendiri. Baru kemudian bisa dibagi-bagi dengan elektronik lainnya. Terus kemudian, kalau untuk penjualan mobile atau menggunakan mobil, entah itu di food truck, kemudian menggunakan jasa kendaraan lainnya, itu kita sangat merekomendasikan penggunaan genset di angka minimum 3000. Lebih besar lebih bagus gitu. Seperti itu sih. Apakah sistem power yang menggunakan genset aman untuk mesin atau tidak? Aman. Walaupun penggunaan listriknya dari genset, namun yang perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, voltasenya mencukupi 220, kemudian dayanya juga minimum ya tadi mencukupi di angka 1800 watt. Itu udah aman, terus tidak pengaruh juga ke mesinnya. Bagaimana ketentuan garansi dan spare part? Untuk ketentuan garansi dan spare part atau after sales-nya akan saya jawab semua. Garansi dari shop ice cream mesin Wirastar ini 1 tahun servis dan 1 tahun spare part. Yang dimaksudkan atau dikategorikan spare part tidak termasuk kategori garansi itu adalah pertama consumable spare part. Consumable spare part itu seperti karet seal, keliling, karet tuas, terus beberapa consumable seperti star itu tidak termasuk cover garansi. Karena itu pun pada pembelian di depan biasanya ada bonus spare part cadangannya selain yang udah terpasang gitu. Terus kemudian kategori lain yang tidak di cover garansi, pertama adalah human error atau kesalahan pemakaian. Contoh yang paling sering adalah dari panel kontrolnya ini. Biasanya kalau misalkan memang konsumennya atau penggunanya itu agak cukup istilahnya kasar penggunaannya terhadap mesinnya, perawatan juga kurang baik, itu biasanya kita nggak cover garansi. Terus kemudian yang tidak di cover garansi berikutnya itu motor kompresor. Kenapa tidak di cover garansi? Karena motor atau kompresor itu terjadinya kerusakan pada kompresor itu atau motor itu disebabkan faktor utamanya adalah listrik gitu. Jadi misalkan memang daya atau listrik di tempat konsumen kurang memadai, tapi mesinnya dipaksakan untuk tetap bekerja di situ, terus kemudian voltasenya juga ternyata kurang tapi dipaksakan untuk digunakan, itu yang akan menyebabkan motor atau kompresor tersebut mengalami kerusakan, dan itu kita tidak cover garansi. Seperti itu. Nah, oke, Wirashop, itu dia beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh Wirashop atau calon konsumen dari Wiratech sendiri. Untuk mungkin informasi yang lebih ingin didapatkan, bisa langsung menghubungi saya, Tobi atau Hamka di nomor berikut, atau bisa langsung klik link pembelian di bawah ini. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga dapat membantu informasi yang Wirashop atau konsumen Wiratech harapkan, dan terima kasih.